Sekarang orang mabuk bangga dengan mabuknya. Orang sakau bangga dengan sakaunya. Orang zina. Kenapa orang baik tidak bangga dengan kebaikannya, guys? Begitu bangganya mereka di podcast nanya, gimana sih hilangnya pekerjaan kamu pertama kali? Sama ayam. Begitu bangganya mereka cerita dosa. Kenapa kau tidak bangga cerita menghafal Quran? Kenapa kau tidak bangga cerita tentang di pesantren? Kenapa kau tidak bangga dengan proses hijrahmu? Kenapa kau tidak bangga dengan bajumu yang menutup aurat? Orang begitu bangga dengan bajunya yang sobek-sobek, yang koyak-koyak. Bukan cuma memperlihatkan aurat, memperlihatkan detak jantungnya sekalian. Kenapa kau tidak bangga dengan kebaikan-kebaikan ini? Kebaikan mesti diumumkan, diiklankan. Ketika ahlul bid'ah mempertontonkan kebid'ahannya dan ahlus sunnah diam dengan sunnahnya, saat itu kiamat sesungguhnya sudah terjadi. Malam ini kita sedang memperlihatkan inilah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada alasan untuk anak-anak muda malam ini mau pacaran, mau kongko-kongko, mau buat dosa dan maksiat. Assalamualaikum ya, Beb. Kita jadi malam ini jalan-jalan. Malam ini ngaji dengan Ustadz Lukman. Malam ini ngaji dengan Ustadz Salim Abdillah. Malam ini dengan Ustadz Somad. Gak ada pacaran. Semua yang pacaran sebelum ini, malam ini semuanya putus. 1 kilometer ke kanan, 1 kilometer ke kiri. Katakan amin dengan serentak. Terbuka pintu-pintu langit. Semua yang pacaran putus. Tapi Ustadz, kalau doanya cuman itu nggak solusi, Ustadz. 1 kilo ke kanan, 1 kilo ke kiri. Yang putus malam ini segera menikah besok pagi. 2 kali lebih kuat. Ternyata yang pengen nikah dengan yang pengen putus lebih banyak. Kenapa? Karena waktu amin yang kedua itu yang udah nikah pun ngaminkan juga. Yang di atas pentas ini, walaupun kelihatannya mulutnya nggak ngatakan amin, tapi yakinlah dalam hatinya yang paling dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong kalimat yang tadi sebelum diupload diedit. Kalian pikir saya berani? Saya takut juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah wong api iki, jujur dengan apa yang ada dalam hatinya. Betul? Orang yang baik itu nggak mau masuk surga sendirian. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya selangit langit dan bumi. Seluas langit dan bumi surga itu. Tiba-tiba dia kapling surga isinya cuma 3. Dia, istrinya, mertuanya. Sempit sekali surga itu. Makanya masuk surga dia nggak mau sendirian. Kita ingin wong apik kabeh mlebu nang surga. Semuanya masuk surga insyaallah. Ketika saya posting gambar saya dengan Asatis berteman di Yogyakarta, bertetangga di surga. Tiba-tiba ada yang komen di bawah, emang yakin masuk surga? Ente aja yakin masuk neraka, masa aku nggak yakin masuk surga? Dia aja yakin masuk neraka. Masa kita nggak yakin masuk surga? Saya yakin masuk surga karena saya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apa kata Kanjeng Nabi?
Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia masuk surga. Tapi yang namanya jadi wong apik itu kan nggak bisa cuman di Masjid Jogokarian. Waktu di sini kabeh apik, betul? Tapi nanti pas pulang ke rumah, apa yakin ini apik kabeh? Sampai ke rumah mulai dia buat macam-macam. Begitu ditanya, kenapa kamu buat dosa? Yang salah jin. Makanya malam ini Ustadz Faizar hadir untuk meyakinkan. Beliau sedang meyakinkan bahwa memang nggak ada jin malam ini. Kalaupun ada, jin Islam yang ikut ngaji semuanya. Nggak ada. Mana jin bang anak? Ada. Nggak ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang banyak orang. Ustaz Somad bisa doakan suami saya? Kenapa bu? Suami saya ini nggak sholat. Terus mungkin diganggu jin. Kita bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Not responding. Biasa kan kata ustaz-ustaz pakar ruqyah kalau dibacakan itu ada gejala, reaksi. Enggak ada. Ternyata memang jin enggak ada goda dia. Kata setan, aku udah lama pensiun. Memang laki kau aja kesetanan. Suami selingkuh, salah jin. Enggak sholat, salah jin. Lambat bayar utang, salah jin. Kadang kita kasihan juga sama jin ini. Nanti lama-lama keluar KPJ, Komisi Perlindungan Jin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah tuh kita. Karena sesungguhnya jin itu, jin jahat itu hanya mengkipas api yang kelihatan sudah mulai memercik. Di saat itulah dia datang memercik. Nina bobo, oh Nina setan. Lalu kita pun kemudian, padahal ketika kita berbuat baik jadi wong apik, Allah berjanji, illa ibadaka, kau tidak akan bisa menggoda. Siapa dia? Minhumul mukhlasin. Wong apik tidak akan mungkin bisa digoda. Tapi kan tidak selamanya kita bisa baik seperti ini. Betul? Tuh ngaku. Makanya kita nih punya lingkungan 3. Lingkungan yang pertama dekat rumah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sering lihat Ustaz. Ibu bapak tinggal di mana? Kami di Yogyakarta. Ustaz kalau ceramah di Yogyakarta pasti ke masjid kami. Loh, di Jogokarian nih. Alhamdulillah dekat lingkungan masjid. Sama seperti di tetangga jamaah gitu juga, dekat masjid, tapi nggak pernah ke masjid. Pas ditanya, nggak pernah ke masjid? Kata Ustaz Somad, sejengkal saja dekat masjid, maka kita sudah masuk surga. Makanya nonton ceramah itu jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan nonton. Semua dipotongnya. Itu hadis motivasi orang yang baru taubat hijrah. Adapun yang sudah level 2, level 3, ini orang yang nggak pindah-pindah level ini, yang penting hadisnya sejengkal itu aja dipegang. Itulah yang ditinggalkan dalam grup hijrah 1 tadi. Semua udah naik grup hijrah 2, dia di situ. Kalau sudah hijrah 2, sholat berjamaahnya nggak pernah tinggal. Tadi saya jalan, pas lagi jalan, saya sangka suara mikrofon masjid baca ayat Quran. Ternyata Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ada orang sholat. Cuman saya segan nanya adik-adik ini. Sebenarnya dalam hati mau nanya, kalian kok nggak sholat? Rupanya dikasih tahu sama Ustadz Salim, itu sholat di sini pakai kloter.
Itu entah kloter yang keberapa itu. Nggak muat. Oh, itu juga untungnya kalau masjid ini ramai sampai sholatnya pakai kloter. Jadi yang nggak sholat, kamu nggak sholat, kita kloter berikutnya. Ingat, kita boleh menjawab bersilat lidah, tapi ada Dia yang selalu mengawasi. Siapa Dia? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu dalil dari Allah boten sari. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kabarnya itu untuk judul kajian tahun depan, Ustaz. Masya Allah. MC-nya masih MC yang sama. Ustadznya juga ada beberapa ustadz tambahan. Tapi yang ustadz inti tetap. Tinggal nambah roti sama kue dibuat yang baru-baru. Masya Allah, tabarakallah.